Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi bersama Ibu Anggita Esti Intansari. Kita hari ini belajar tentang kontrak drafting ya teman-teman. Namun sebelumnya tak lupa pula sebelum kita melakukan pembelajaran, mari bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, tak lupa pula juga kita ucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena atas kesempatan-kesempatan inilah sehingga teman-teman bisa membuka dan juga menyimak video yang Ibu buat kali ini ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan salah satu manusia yang terbaik dan patut kita contoh, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum belajar tentang kontrak drafting ini, silakan terlebih dahulu teman-teman melakukan presensi di E-Class sebagaimana yang telah Ibu instruksikan pada WA Group. Selanjutnya, setelah itu teman-teman silakan menyiapkan peralatan tulisnya terlebih dahulu ya. Dan juga simak materi yang ada dalam video ini, lalu catat hal-hal yang dianggap penting, dan nantinya pada akhir mata kuliah ini silakan teman-teman hasil catatan tersebut teman-teman foto ya, silakan teman-teman foto lalu nanti kirimkan dalam bentuk PDF melalui Google Classroom sebagaimana yang telah Ibu tentukan pada grup WA atau sebagaimana Ibu sampaikan pada WA grupnya ya teman-teman. Baik, kita akan membahas dulu sekilas tentang sejarah hukum kontrak ya. Di sini bagaimana juga yang telah PowerPoint Ibu sampaikan melalui WA grup itu ya. Jadi kontrak perjanjian itu nampak terbentuk terkodifikasi pada abad 19 ya, dimana perjanjian itu dihimpun dan diatur menjadi hukum perjanjian atau hukum kontrak klasik ya. Nah, terbentuknya itu pada abad 19 ya. Dan terbentuk teori ini, teori tentang berkaitan dengan hukum kontrak klasik ya, merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice ya. Jadi substantif itu substantif yang ada dalam isi perjanjian itu sendiri. Jadi para hakim dan juga sarjana hukum yang ada di Inggris dan Amerika Serikat kemudian menolak kepercayaan yang telah berlangsung lama mengenai justifikasi atau kewajiban kontraktual yang diderivasi dan inherent justice atau fairness of exchange ya. Fairness of exchange maksudnya Ibu. Nah, mereka itu kemudian menyebutkan bahwa sumber kewajiban kontraktual itu merupakan bertemunya suatu kehendak ya, converge of the wills ya, atau konsensus bagi para pihak yang membuatnya. Jadi interaksi manusia itu sangat kompleks ya. Interaksi manusia sangat kompleks antara satu dengan yang lain. Nah, minimal perjanjian itu adalah 2 orang. Minimal perjanjian dalam suatu perikatan maksudnya Ibu. Kalau perjanjian 1 orang bisa tidak Bu? Ya, mungkin bisa saja ya, asalkan pihak yang melakukan perjanjian itu sepakat. Contoh perjanjian 1 orang bagaimana Bu? Contohnya misalnya ya, saya berjanji kepada diri saya lulus kuliah atau menyelesaikan studi S1 tepat
tepat waktu 4 tahun. Maka karena adanya maka bagaimana? Maka jelas karena adanya konsekuensi perjanjian terhadap diri sendiri, teman-teman berupaya untuk memenuhi sebagaimana isi perjanjian itu. Contohnya tadi di sini adalah perjanjian terhadap diri sendiri mengenai studi tepat waktu ya. Nah, pada abad 19 itu ya, para teoretikus hukum atau para praktisi hukum perjanjian ini memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual choice ya, bukan hanya sebagai suatu elemen isi perjanjian ya, tetapi seperti yang dinyatakan beberapa ahli hukum Perancis ini yang menyatakan bahwa perjanjian itu sendiri adalah hal-hal yang ada dalam isi perjanjian itu. Nah, mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan yang ada dalam suatu perjanjian tersebut dengan suatu kebebasan, dan kebebasan itu menjadi tujuan tertinggi bagi keberadaan individu. Contoh kecilnya tadi adalah misalnya ibu sebagai mahasiswa misalnya ya, berjanji terhadap diri sendiri untuk menyelesaikan masa studi S1 ini dengan tempo waktu 4 tahun. Atau ada misalnya dari teman-teman yang ingin berjanji kepada diri sendiri akan menyelesaikan studi dalam waktu 5 tahun, yaitu bebas-bebas saja ya, sah-sah saja, tidak masalah. Atau misalnya saya berjanji berkomitmen atau berjanji kepada diri sendiri, itu misalnya perjanjian yang ada dalam individu ya. Jadi setiap orang bebas melakukan suatu bentuk peraturan perjanjian, baik itu kepada orang lain ataupun terhadap diri sendiri, begitu ya. Nah, dalam paradigma baru ini adanya moral ya, ada satu moral dan juga ada hukum. Jadi dalam interaksi manusia terbentuklah sikap-sikap yang timbul dari perbuatan manusia itu sendiri ya teman-teman. Nah, sikap tersebut ya nanti diatur dalam satu aturan, di mana aturan ini berbentuk hukum. Jadi hukum ini secara tegas nanti dipisahkan mana itu hukum dan juga mana itu moral ya. Nah, karena ada pemisahan suatu sikap yang ada pada diri manusia, moral maksudnya moral manusia, dan diatur lagi kan tadi manusia itu bebas melakukan sesuatu ya, bebas melakukan sesuatu, namun di sini terdapat beberapa kode etik ataupun terjerat oleh aturan-aturan yang ada, etika ya. Misalnya contoh kecilnya, kalian teman-teman khususnya bagi kaum wanita yang beragama muslim itu kan secara hukum wajib menggunakan jilbab ya, wajib menggunakan jilbab. Namun memang ada beberapa kaum muslimah maksudnya ibu ya, kaum muslimah yang belum menggunakan hijab. Itu kenapa bu? Berarti menyalahi aturan atau menyalahi aturan agama secara hukum ya, seperti itu ya, secara hukum Islam. Namun dia bebas melakukan pilihan sendiri ya, mau mengikuti aturan atau seperti apa. Nah, setiap aturan yang ada yang dibuat pasti memiliki konsekuensinya ya teman-teman. Di sini ada adagium hukum. Jadi hukum, di dalam hukum itu memiliki, kalau kita secara umum mungkin mutiara hukum ya, kalau pada fakultas ilmu hukum itu terkenal dengan yang namanya adagium hukum. Jadi dalam adagium hukum ini menyatakan summum summa injuria, di mana hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam doktrin ini. Nah, apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahan sendiri, maka harus memikulnya sendiri ya, orang yang melakukan perjanjian itu. Why? Kenapa? Karena ia menerima
menerima konsekuensi kewajiban itu secara sukarela ya. Nah tadi itu seseorang bisa melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri, dan setiap orang berhak melakukan perbuatannya terserah dia ya, terserah dia. Dia bebas memilih atau melakukan beberapa hal, namun itu tidak lepas lagi dari norma, dari moral, dari aturan hukum yang ada pada suatu lingkungan yang ada itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, dalam suatu perjanjian ini, maka seseorang harus memenuhi, yang melakukan perjanjian itu ya, harus memenuhi hal-hal yang telah diperjanjikan ya, meskipun salah satu pihak atau keduanya mengalami suatu hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kerugian ya. Karena kenapa? Karena perjanjian karena perjanjian yang mereka buat ini menjadi suatu aturan atau menjadi undang-undang bagi siapa? Ya, bagi para pihak atau bagi seseorang, dua orang maksudnya ya, yang melakukan perjanjian. Contohnya gimana Bu? Kok harus memenuhi meskipun orang tersebut mengalami kerugian? Ya, misalnya di sini adalah contoh interaksi antara manusia dengan manusia satu dan manusia satunya lagi, misalnya ya, melakukan interaksi perjanjian hutang piutang ya, misalnya si A dan si B ya, si A dan si B melakukan perjanjian hutang piutang, di mana si A memberikan sejumlah uang nominal, misalnya di sini 5 juta, dan si B menerima hutang dari si A dengan uang 5 juta tersebut ya, untuk modal usaha ya, misalnya untuk modal usaha. Namun setelah si B melakukan usaha, ternyata usaha yang dikelolanya mengalami penurunan atau bangkrut karena misalnya masa pandemi seperti ini ya misalnya. Maka walaupun demikian si B mengalami kerugian, dia tetap memiliki kewajiban kepada si A untuk mengembalikan hutang yang dia pinjam tadi, atau sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh si A dan si B, begitu ya. Offerings comes track. Oke, jadi teman-teman, kontrak, kalau kita di Indonesia mengenal istilah perjanjian, kadang juga disebut dengan kontrak ya teman-teman. Kontrak, saya kontrak di rumah A misalnya, itu contoh, itu sering sekali kita dengar kalimat tersebut ya. Jadi perjanjian yang terkodifikasi dalam suatu hukum kontrak ya, namanya hukum kontrak, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ya, contract of law, sedangkan bahasa Belandanya itu disebut juga dengan istilah overeenkomstcontracts ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga informasi, karena kebetulan kan teman-teman merupakan bukan fakultas hukum, jadi mungkin beberapa hal ada yang mengetahui, tapi ini Ibu kenalkan lagi kembali. Hukum yang ada di negara kita ini ya, di negara kita ini punya dua macam ya, yaitu ada hukum pidana dan juga hukum perdata atau hukum privat ya teman-teman. Dimana hukum pidana ini menyangkut masalah sosial masyarakat, hukum pidana, sementara hukum perdata atau privat dia lebih ke perorangan ya. Contoh hukum pidana, misalnya terjadi suatu pembunuhan atau pencurian, maka walaupun tidak
tidak ada yang melapor, tidak diketahui atau yang mengadukan suatu kejadian tersebut, permasalahan terjadi pembunuhan ataupun perampokan misalnya ya, maka hukum itu bersifat berperilaku aktif terhadap permasalahan yang ada. Berbeda halnya dalam hukum perdata ya, berbeda halnya dalam hukum perdata ataupun perikatan. Jadi dalam hukum perikatan ini, manakala terjadi permasalahan ataupun kasus ya teman-teman, maka pihak litigasi ataupun pihak hukum tidak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul manakala orang yang merasa dirugikan itu melaporkan pada pihak hukum. Jadi seperti itu. Jadi bedanya nanti ada hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum perdata contohnya apa, Bu? Ya, contohnya misalnya jual beli, perjanjian jual beli terjadinya wan prestasi itu ya misalnya. Terus apalagi pernikahan misalnya ya, adanya interaksi manusia dengan manusia lawan jenis misalnya dalam hal ini pernikahan. Manakala pasangan suami istri di mana pihak suami misalnya selingkuh, maka istri tidak terima, mau bertahan saja nggak masalah asalkan dia sabar ya. Tapi beberapa umumnya perempuan tersebut akan mengajukan gugatan permasalahan itu. Kalau seperti itu maka suami gugat cerai. Karena kenapa? Kalau perempuan itu menggugat cerai ya, kalau laki-laki dia memiliki kewenangan untuk mentalak. Karenanya kalau laki-laki dalam hal perceraian namanya adalah permohonan talak. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari hukum perdata. Begitu ya teman-teman. Nah, makna hukum perjanjian ataupun hukum kontrak ini sendiri merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ataupun persetujuan. Contoh kecilnya tadi ya, misalnya si A dan si B melakukan perjanjian hutang piutang di mana pihak A memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta kepada si B. Ternyata si B bangkrut, sehingga karena kebangkrutannya itu si B tidak mampu membayar selama 5 tahun ini misalnya, maka si A mengalami suatu kerugian ya, suatu kerugian misalnya uang 5 juta. Jika untuk modal usaha ditambah dengan margin ya, margin atau keuntungan bisa mungkin menjadi berapa? Menjadi 10 juta. Jadi tambahannya 5 juta. Ini misalnya saja. Wah, kalau kayak gitu riba, Bu. Ya, nanti tergantung dengan perjanjian itu. Dia menggunakan bunga atau menggunakan sistem bagi hasil ya. Nah, itu sifat hukum yang berbeda lagi. Namun di sini dalam konteks perjanjian yang dilakukan si A dan si B, contohnya tadi adalah misalnya 5 juta, terus mereka berbagi keuntungan sebesar 50%. Tapi kan rugi, Bu. Oke, kalau rugi ya maka sesuai dengan perjanjian itu sendiri seperti apa. Harus dijelaskan konsekuensi yang mungkin akan terjadi pada suatu perikatan itu sendiri, pada suatu pelaksanaan hutang piutangnya. Karenanya sebaiknya dalam suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis ya. Gitu teman-teman. Selanjutnya ini hanya pengertian tentang hukum kontrak. Nanti bisa teman-teman baca ya di file PowerPoint yang akan Ibu berikan. Ini beberapa memang hal-hal yang perlu Ibu jelaskan saja. Baik, kita masuk ke ini unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, dalam hukum kontrak maksudnya ya. Jadi dalam hukum kontrak ataupun perjanjian itu ada beberapa unsur ya, diantaranya adanya kaidah hukum ya, selanjutnya subjek hukum, selanjutnya lagi adanya prestasi, kata sepakat dan juga akibat hukumnya. Adanya kaidah hukum bagaimana, Bu? Kaidah hukum ya, kaidah itu untuk apa? Aturan, kaidah, pedoman ya.
adanya pedoman hukum, kaidah hukum. Contoh kecilnya misalnya interaksi manusia dengan manusia yang lainnya, antara satu manusia dengan manusia lainnya. Tadi misalnya antara si A dan si B berlaku melakukan perikatan atau melakukan hutang piutang, misalnya melakukan hutang piutang. Nah, maka yang digunakan di sini adalah kaidah hutang piutang. Atau misalnya lagi si Budi dan si Sinta melakukan pernikahan, ya, maka yang digunakan di sini adalah kaidah pernikahan. Sebab akibat yang timbul dari pernikahan itu apa? Kalau A dan si B tadi contohnya hutang piutang, maka sebab yang timbul dari hutang piutang itu seperti apa? Nah, itulah yang dinamakan, maksudnya adalah kaidah hukum. Ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada subjek hukum. Nah, subjek hukum. Subjek berarti manusia, pelakunya, ya. Kapan sih seseorang disebut sebagai subjek hukum? Oke, jadi seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum tuh sejak kita masih berada dalam kandungan, ya. Jadi janin yang sudah berada dalam kandungan itu sudah dinamakan sebagai apa? Sebagai subjek hukum. Selanjutnya adanya prestasi. Prestasi itu apa sih, Bu? Apakah prestasi itu merupakan misalnya si Doni melakukan lomba balap karung, misalnya dia menang, maka dia mendapatkan prestasi atas lombanya tersebut. Ya, itu kalau maksudnya bukan ranah perikatan atau perjanjian, ya. Jika kita lihat dari konteks perjanjian, jadi prestasi ini merupakan suatu kewajiban yang timbul untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu atas perikatan yang ada. Itulah prestasi, ya. Jadi contoh prestasi ini misalnya dalam hal konteks perikatan jual beli, ya, misalnya perikatan jual beli si A dan si B. Si A memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta kepada si B dengan ketentuan si B memberikan margin 10% dari 10% dari uang yang dipinjamkan, misalnya jadi berarti 5.500.000, ya. Oke. Maka si A mendapatkan 500 itu adalah sebagai prestasi atas peminjaman atas piutang, ya, atas piutang yang diberikan si A kepada si B. Itu prestasinya. Atau contoh kecilnya lagi misalnya gini. Ibu membeli sepeda motor kepada si Doni misalnya, ya. Harga motor itu 12 juta ini misalnya. Harga motor itu misalnya 12 juta. Nah, ibu memberikan uang 12 juta kepada si Doni dan si Doni memberikan motor kepada ibu karena telah terjadi transaksi jual beli. Nah, motor yang ibu dapatkan itu merupakan prestasi ibu atas apa? Atas pembelian dengan sejumlah uang 12 juta. Sementara si Doni mendapatkan 12 juta. Jadi prestasi yang didapatkan Doni itu adalah nominal uang 12 juta karena penjualan motor kepada ibu. Jadi itu yang merupakan namanya prestasi, begitu, ya, teman-teman. Selanjutnya ada kata sepakat, teman-teman. Sepakat, ya, dalam suatu perjanjian maka harus adanya kata sepakat atau setuju, ya. Ada kata sepakat atau setuju. Bisa nggak dalam suatu perjanjian tidak setuju, salah satu pihak tidak setuju, ya. Jelas kalau misalnya salah satu pihak tidak setuju maka apa? Maka perjanjian itu dianggap tidak ada. Namun ada beberapa hal walaupun secara konkretnya kelihatannya tidak setuju tapi itu setuju. Contohnya kecil, contohnya itu apa, Bu? Suatu perjanjian yang menyatakan tidak setuju tapi malah dianggap setuju. Ya, contohnya adalah kemarin pada awal pertemuan kita melakukan perjanjian, ya, perjanjian kontrak belajar, ya. Mungkin ada beberapa teman di antara yang lainnya tidak mengungkapkan pendapat. Misalnya bobot penilaian kita kemarin yang ibu berikan adalah dari segi keaktifan, segi tugas, UTS dan UAS, ya, masing-masing kan mempunyai bobot, ya.
Dan ketentuan kemarin itu adalah untuk bobot skor penilaian ibu untuk keaktifan 30% ya, keaktifan tugas 20% maksud ibu ya, keaktifan 20%, tugasnya 30%, UTS 25% dan juga UAS 25% ya. Jadi mahasiswa yang diam saja itu berarti apa? Dinyatakan sepakat ya, sudah terwakilkan oleh teman-teman yang lain ya. Intinya kata sepakat, dalam satu perjanjian itu harus ada yang namanya sepakat. Bila mana tidak sepakat maka tidak terbentuk suatu perjanjian ya. Selanjutnya apa? Adanya akibat hukum. Nah, dari perjanjian itu maka akan timbullah akibat hukum. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya tadi, misalnya ibu ingin membeli motor kepada si Doni dengan harga berapa? 12 juta. Maka dengan ada interaksi jual beli itu, ibu berakibat untuk membayar sejumlah uang 12 juta sesuai dengan harga motor itu. Sementara si Doni karena dia menjual motor tersebut harus memberikan motor itu kepada ibu. Jadi itu adanya akibat hukum seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada syarat sahnya kontrak ataupun perjanjian ya. Oke, jadi syarat sah kontrak ataupun perjanjian ini sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya teman-teman, khususnya di sini pada pasal 1320. Nah, dalam pasal 1320 ini menyatakan bahwasanya pertama, dalam perjanjian ini syaratnya adalah kata sepakat ya. Jadi adanya kesepakatan kedua belah pihak. Itulah perjanjian, harus ada sepakat, wajib harus ada sepakat. Manakala tidak terjadi sepakat, maka pasti perjanjian itu tidaklah terjadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau balik ya, kalau misalnya orang Islam itu sering dengar kata balik. Kecakapan itu apa Bu? Yaitu balik. Balik itu bagaimana Bu? Ya balik berarti berakal, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah ya. Contoh kecilnya ya, misalnya ada anak kecil usia 8 tahun, usia 8 tahun ya, misalnya usia 8 tahun ingin membeli mobil tanpa sepengetahuan walinya. Nah, apakah interaksi perjanjian itu sah atau diperbolehkan? Nah, kalau kita lihat dari segi hukumnya, maka anak yang masih anak yang berusia 8 tahun dinyatakan belum cakap. Gitu. Itu misalnya ya. Tapi bagaimana Bu kalau misalnya anak tersebut perempuan dan sudah 8 tahun sudah menstruasi Bu? Sudah dikatakan cakap apa belum? Kalau secara Islam sudah dinyatakan balik ya. Dinyatakan balik. Tuh nanti kita akan diskusikan lagi manakala ada hal-hal yang timbul dari permasalahan ini. Silakan teman-teman bertanya melalui WA group ya. Selanjutnya adanya objek ya, dari syarat perjanjian itu adanya objek. Contohnya apa? Objek misalnya dalam hal ini perikatan tentang jual beli. Ibu mau beli motor, berarti objeknya itu adalah motor. Barang yang ada itu adalah bentuknya apa, objeknya apa gitu. Selanjutnya adanya kausa yang halal. Nah, kausa yang halal itu bagaimana ya? Jadi kausa yang halal ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan ya teman-teman. Misalnya dalam hal kegiatan jual beli nih, misalnya ibu punya jam tangan ini ya, misalnya ibu punya jam tangan. Nah, jam tangan ini ibu jual kepada si Rani misalnya ya, dengan harga 50.000. Ini misalnya Rani membeli jam tangan ibu dengan harga 50.000 sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka itu boleh karena sah saja, karena apa? Jam tangan itu milik ibu. Berbeda halnya misalnya gini. Jam tangan ini adalah miliknya Sinta. Ibu pinjam dari Sinta. Mbak Sinta, ibu pinjam ya jam tangan ini selama 10 hari. Ibu pinjam. Dan setelah 5 hari ternyata ada yang tertarik dengan jam ini. Ya sudah, silakan dibeli saja Mbak, harganya 50.000. Apakah boleh? Ya jelas tidak boleh ya, karena itu jam tangan milik orang lain.
Jadi tidak diperbolehkan, harus sesuai dengan syarat sah jual beli gitu ya. Jadi kosa yang halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kalau ini selanjutnya bentuk-bentuk perjanjian atau bentuk kontrak ya. Jadi kontrak perjanjian ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, secara tertulis dan tidak tertulis ataupun lisan. Nah, baik itu tertulis ataupun secara lisan, ini keduanya mengikat ya, asalkan apa? Asalkan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang tadi dijelaskan Ibu ya, khususnya pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun begini teman-teman ya, dalam hal perjanjian lisan itu bukan kurang diminati saja. Karena apa? Bila mana secara lisan untuk pembuktian, untuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan pembuktian ya teman-teman. Untuk pembuktian ini sulit untuk diberikan kebenarannya bahwa perjanjian itu benar-benar terjadi. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya gini ya, Rudi dan si Budi melakukan interaksi hutang piutang ya. Rudi pinjam uang misalnya 50 juta, Rudi pinjam uangnya 50 juta tanpa tertulis. Ya, tanpa tertulis. Nah, ketika yang meminjamkan uang itu menagih, tapi si Rudi ternyata adalah orang yang nakal nih, misalnya orang yang nakal. Hanya secara lisan saja, maka buktinya apa ya kan? Kalau misalnya yang hutang tadi itu mengingkarinya, dan si yang memberikan hutang itu merasa dirugikan karena tidak dibayar, maka bagaimana? Ya jelas akan dirugikan. Baiknya jika terjadi baiknya untuk menanggulangi hal-hal yang demikian itu tadi harus dilakukan secara tertulis ya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Ini di sini ada video, tapi kayaknya nggak ada suaranya. Kalau itu nanti teman-teman bisa lihat dalam materi PowerPoint yang Ibu berikan melalui WA Group ya teman-teman. Oke, ini. Baik, itulah sedikit penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bila ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan teman-teman utarakan saja. Kita nanti akan diskusikan melalui WA Group. Gitu ya teman-teman. Ilaliko semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.